أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pakul Pulsa Guru Kimia Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Oke Sobat Pulsa, pada video kali ini akan kita bahas bab larutan elektrolit, yaitu membahas contoh soal data dari percobaan identifikasi larutan elektrolit. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi siswa yang sudah subscribe, saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Ya, Sobat Pulsa semua, di sini ditampilkan data sifat fisik dari dua buah zat berikut ya. Ada zat A dan zat B. Kemudian di sini ada sifat fisiknya daya hantar listrik pada saat lelehan, daya hantar listrik pada saat larutan, dan di sini ada data titik didih dan titik lelehnya. Ya. Kita lihat di sini untuk zat A tidak menghantar listrik, zat B tidak menghantar listrik pada saat lelehannya atau cairannya ya, atau wujud cairnya. Sedangkan untuk daya hantar listrik larutan, zat A menghantarkan listrik, sedangkan zat B tetap tidak menghantarkan listrik walaupun dalam bentuk larutannya. Kemudian titik didih, titik lelehnya, zat A termasuk rendah, zat B juga termasuk rendah. Oke, soal menanyakan tentang jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan zat B berturut-turut. Sobat Pulsa semua, inilah bentuk soal secara lengkap ya. Ini ada data fisik dari dua buah zat ya, baik daya hantar listrik maupun titik didih dan titik lelehnya. Kemudian yang ditanyakan adalah jenis ikatan yang terdapat pada zat A dan zat B. Kemudian di sini ada pilihan apakah ikatan kovalen, ikatan ion, atau kovalen nonpolar atau maupun kovalen koordinasi. Ya, kita analisis satu persatu ya. Perlu diketahui bahwa untuk daya hantar listrik ya, ikatan kimia ada beberapa jenis. Ada ikatan ion, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen nonpolar ya. Kemudian kita lihat di sini untuk ciri khas ikatan ion itu dalam padatannya tidak bisa menghantarkan listrik, sedangkan pada larutannya itu bisa, pada lelehannya bisa. Kemudian kalau ikatan kovalen polar pada lelehannya tidak bisa, sedangkan pada larutannya bisa menghantarkan listrik. Kemudian untuk kovalen nonpolar pada padatannya tidak bisa, pada lelehannya tidak bisa, sedangkan pada larutannya pun tidak bisa. Jadi di sini zat A ya, daya hantar listrik pada lelehannya tidak menghantar listrik, berarti ini ciri khas dari kovalen. Kemudian zat B, daya hantar listrik lelehannya tidak bisa, berarti ini juga termasuk senyawa kovalen. Kalau ionik, lelehan itu bisa menghantar listrik, sedangkan untuk senyawa kovalen, baik kovalen polar maupun kovalen nonpolar, tidak bisa menghantarkan listrik. Berarti senyawa A dan B itu termasuk jenis senyawa kovalen ya. Kemudian daya hantar listrik pada larutannya. Oke, daya hantar listrik pada larutannya, zat A itu bisa menghantar listrik, berarti ciri khas kovalen polar. Sedangkan pada daya hantar listrik larutan untuk zat B tidak menghantarkan listrik, berarti di sini zat B adalah kovalen nonpolar. Jadi untuk zat A adalah kovalen polar, zat B kovalen nonpolar. Sedangkan sifat dari zat A dan zat B untuk titik didih, titik lelehnya itu cenderung rendah ya. Jadi jenis senyawa kovalen itu cenderung rendah. Sedangkan untuk jenis senyawa ikatan ionik itu titik didih, titik lelehnya cenderung tinggi. Berarti jelas di sini zat A, zat B adalah jenis senyawa kovalen. Untuk zat A sendiri adalah kovalen polar, sedangkan zat B itu adalah kovalen nonpolar. Kita lihat jawaban selengkapnya seperti apa. Jadi pada soal ini akan kita pilih untuk A itu kovalen polar, sedangkan B
kovalen nonpolar. Berarti jawabannya di sini adalah, kita lihat berturut A dan B ya, kovalen polar dan kovalen nonpolar. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Demikian pembahasan kali ini untuk bab larutan elektrolit pada percobaan sifat fisik ya dari beberapa jenis ikatan. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe saya doakan kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarham